kita belajar nih. Aduh yuk. Ya, baik Bu. Udah masuk tuh yuk. Ayo pimpin doanya tolong ya. Sebelum kita mulai pelajaran ada yang kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Singkat banget ya Leo. Bismillah. Nah ini untuk hari ini ada nggak temannya yang nggak datang? Nih, ada Bu. Siapa itu? Abdul. Abdo. Oh iya Abdo. Itu siapa lagi? Topan. Sopan. Iya Bu. Nah, terus Udah Bu, itu aja. Udah aja Bu. siapa yang ingat nih materi kita minggu lalu tentang seni tari? Ada yang ingat? Laila? Apa itu seni tari Laila? Seni tari adalah apa ya Bu, lupa saya Bu. Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang digambarkan lewat gerak. Ya Bu. Ya. Oke. Nah sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis tari. Oke, jenis-jenis tari itu terbagi menjadi 4. Ada yang pertama dilihat dari fungsinya, yang kedua dilihat dari pola gerakannya, ketiga tari menurut koreografinya, dan yang keempat menurut tema. Nah yang kita pelajari saat ini adalah tari dilihat dari fungsinya dulu. Nah yang pertama itu ada tari upacara, tari hiburan, dan juga tari pertunjukan. Nah, tari upacara merupakan tari yang erat hubungannya dengan kepentingan-kepentingan agama dan adat. Pada tari upacara umumnya memiliki sifat sakral dan magis. Nah, dari pengertian tari upacara, ada yang bisa mencontohkan apa aja itu tari upacara? Yang sakral dan yang bersifat sakral dan magis. Contoh tariannya. Seperti Sakral. itu jalan. Kalau pemberasan tari Iya. bambu, tari bambu. Nah, itu semua benar. Nah, ciri-ciri tari upacara itu materi tari meniru gerak-gerak alam atau gerak imitatif dan terdapat suasana mistis, magis dan religius. Kemudian ciri-ciri yang lain pertunjukan gerak tari sangat berkaitan dengan rangkaian konteks peristiwa. Kemudian penghayatan tari terbatas pada lingkungan adat setempat. Kemudian ada tari hiburan. Tari hiburan atau tari pergaulan merupakan tari yang lahir sebagai ungkapan rasa kegembiraan dalam pergaulan sehingga sifatnya menyenangkan. Tari hiburan disebut juga sebagai social dance. Adapun yang terpenting dalam tarian ini yaitu faktor hiburan yang mengakrabkan pergaulan dalam sebuah pesta, pertemuan, perayaan yang bersifat menghibur dan bergembira. Nah, kemudian ciri-ciri tari hiburannya itu membangun suasana akrab dan gembira merupakan faktor yang utama. Kemudian pembendaharaan bila sederhana dan mudah untuk dipelajari dan dikembangkan. Kemudian sikap dan bila mudah disusun secara spontan menurut keinginan. Nah, kalau tari hiburan, ada nggak yang bisa memberikan contoh tari hiburan tersebut? Tari serampang. Ya, yang lain? Tari serampang. Nenek Bu. Saman Bu. Nenek. Ya, benar. Ide. Ya itu semua benar. Dari bayi Bisa sore, gak ada itu musik. Kemudian ada tari pertunjukan. Tari pertunjukan merupakan tari yang ditampilkan di tempat yang khusus, baik yang berupa panggung terbuka atau tertutup, panggung modern dan panggung tradisional, sehingga tari ini disebut juga tari teatrikal. Nah, ciri-cirinya yaitu gerak yang lebih
rumit dan bervariasi tergantung penata koreografer sendiri. Adanya faktor ini imajinatif dan kreativitas karena lebih mengutamakan nilai seninya. Kemudian mempunyai tema dan hias dan busananya disesuaikan dengan tema. Nah, kalau misalnya tadi pertunjukan udah tadi ya? Dari pertunjukan Bu dan Bu. Nah, itu tadi tari yang dilihat dari fungsinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bu, saya Bu. Ya, ada Teh Selina. Jadi Bu, apa perbedaannya tari pertunjukan sama hiburan Bu? Itu kan hampir-hampir sama tuh, pertunjukan sama hiburan. Perbedaannya apa nih? Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi ada yang bisa menjawab pertanyaan Selina? Beliau bisa? Banyak yang dia menjawab. Nah, kalau tari hiburan itu tarian yang lahir dari ungkapan rasa kegembiraan dalam pergaulan. Nah, dalam pergaulan berarti itu adalah tarian yang dilakukan dari suatu kelompok masyarakat. Sedangkan tari pertunjukan, tarian yang ditampilkan khusus baik di tempat terbuka berupa panggung, sehingga tarian ini disebut juga tari kreatif. Nah, kalau tari pertunjukan itu tarian yang ada koreografernya, sedangkan tari hiburan tarian yang dari suatu kelompok masyarakat. Tapi Bu, tari pertunjukan itu enggak jadi gitu. Aku nggak tahu gimana. Mati kan nih? Izin Bu, tadi perbedaannya kan Bu, kalau tari pertunjukan itu memiliki koreografer kan Bu, sedangkan kalau tari hiburan itu dari suatu kelompok kan Bu. Nah, sebagai contoh Bu, kita buat tari yang biasa ditampilkan suatu pesta Bu, yang biasanya itu anak-anak sanggar ataupun anak komunitas lain kan Bu. Nah, biasanya itu juga Bu, yang saya tahu ada salah satu koreografer untuk membuat gerakan dalam tarian untuk hiburan itu Bu, untuk job itu Bu. Biasanya pemimpin sanggar ataupun kakak yang udah tua di sanggar Bu, itu yang membuat Bu. Dan itu termasuk koreografer dalam tarian hiburan juga Bu, bukan kelompok Bu. Jadi bagaimana Bu? Menurut saya itu kurang signifikan Bu perbedaannya. Jadi perbedaan signifikan antara tari hiburan sama pertunjukan yang bagaimananya Bu? Nah, anak-anak sekalian, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Angel? Iya Bu. Ya, itu Natasha. Kalau menurut saya Bu, tari Agak kuat dikit. Banyak pertunjukan kita di luar. menurut saya Bu, kalau tari hiburan itu dia menggambarkan, tapi kalau tari pertunjukan itu menceritakan. Kenapa tari hiburan itu menggambarkan? Karena tari hiburan itu sifatnya kan menghibur, sama kayak tari pertunjukan juga menghibur. Namun perbedaan yang signifikannya, tari hiburan itu dia nggak punya jalan cerita alur atau hanya menggambarkan saja Bu. Jadi sifatnya hanya ya udah tari ini ada gitu. Tapi kalau tari pertunjukan dia lebih punya konsep, punya cerita, punya tema. Tapi kalau tari hiburan cuma misalnya punya tema aja gitu. Nah, itu dia Angel jawaban dari Natasha. Berarti bukan masalah koreografer dan koreografi ya Bu? Iya, benar. Jadi tepuk tangan dulu untuk Natasha. Sangat berpendidikan. Nah, untuk tugas kelompok, Ibu akan bagi untuk masing-masing tarian tersebut. Satu untuk tarian upacara, satu untuk tarian hiburan, dan satu untuk tarian pertunjukan. Itu dibagi per baris saja ya. Baris ini untuk tari hiburan, baris ini untuk tari upacara, baris satu lagi baru untuk tari pertunjukan. Oke, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Materi minggu depan yaitu tari, jenis-jenis tari yang dilihat dari pola gerakannya. Oke, baiklah sekian pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, kepada Tamrin, coba bikin doanya. Nah,
Oke teman-teman semua, Iya. silakan siap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya, Pak. Big me.